Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, salam sehat, semangat dan sukacita. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri untuk segala kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Mari Bapak Ibu kita mau bersama-sama untuk memperkatakan firman Tuhan. Diambil ke kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai 4. Pada hitungan ketiga kita mulai bersama-sama menyuarakan firman Tuhan ini dengan suara yang lantang. Ya kita dengar dan firman Tuhan akan membangkitkan iman kita semakin bertumbuh. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih kalaupun kami ada sebagaimana ada saat ini, sesungguhnya oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kami juga bersyukur, terima kasih Tuhan sudah memimpin perjalanan kami, untuk kami kau tibakan tempat ini, untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, mencari kehendak kekuatan-Mu, bahkan untuk kami bersama-sama muji menyembah Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, ibadah ini Tuhan dalam pimpinan dalam-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus kami buka ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk anak-anak kami percaya mereka ada di dalam anugerah-Mu yang sempurna. Segala kehendak dan rencana Allah senantiasa digenapi dalam kehidupan mereka mulai hari ini. Mereka boleh mendengarkan firman, diajar, belajar, taat kan setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar setiap firman yang dibagikan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati guru-guru sekolah minggu dengan hati yang murni melayani Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati orang tua mereka, kami percaya ada kekuatan Allah yang memampukan kami untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari katakan amin. Haleluya. Salam. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada tempat yang mulia bagi setiap kita oleh anugerah Yesus. Karena kuasa salibnya kita beroleh tempat yang mulia. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan. Dia yang rela mati bagi setiap kita. Yang harusnya kita binasa, mengalami penghakiman. Namun oleh kuasa darah Yesus, setiap kita boleh diselamatkan. Boleh beroleh hidup yang kekal. Amin. Boleh dong sekali lagi sorak-sorai paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan, setiap kami beroleh tempat yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagaikan dosaku. Haleluya. Mari bersama berkata, lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh
lagi dari awal kita pujikan. Ada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujikan dengan sungguh kepada Tuhan. Jadikan ini anugerah yang terbesar buat Yesus. Amin. Kan hidupmu sebagaikan tidur, lebih dari yang kukira.
Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hinaralama syakar. Syukur kepada Yesus. Bermazmur bagi Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, sembah dan tinggikan Yesus. Sebab hanya Dia yang layak disembah, layak ditinggikan. Hinaralama syakar, hinaralama. Haleluya. Tiada yang layak disembah, tiada yang layak ditinggikan, hanya Yesus. Allah perkasa, Bapa mulia, Allah yang selalu menemukan kami. Lama-lama syakar, sendiri lama tak kaya dalammu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Jangan kau berdiam, berkata-kata kepada Yesus. Berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Hinara lama syakara lama syiktikara lama lama. Engkau pribadi lepas pribadi. Urapa syekere minta. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oleh karya salibnya, ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Haleluya. Satakarana takarala masakaya. Urapata kaya rala masyetiri limita kaya. Sandakaya ramata kaya. Terima kasih Tuhan. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amen. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Hey. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Katakan ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang, ku menang. Katakan dengan iman, haleluya. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia mati. Haleluya, Dia naik. Roh angkat tangan berkata, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus. Ada kuasa, ada kuasa
Yesus. Amin. Ada kuasa dalam darah Yesus. Sekali lagi berikan suara-suara paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, setiap kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam darah Yesus. Namanya Tuhanku menara, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi pujikan dengan lebih sungguh kepada Tuhan. Ada kuasa dalam namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan iman, segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Segala amin, nama di atas segala nama, segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, Kau Yesus, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, setiap kita boleh berbahagia. Amin. Mari kau yang berbahagia boleh dong sekali lagi sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Sebab Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ku berbahagia karena Engkau Tuhan. Ku berbahagia karena kami menerima anugerah terbesar lagi. Amin. He he he. Mari kita menari buat Tuhan. Pujikan dengan sungguh bahwa kita adalah umat paling bahagia. Haleluya. Ya. Mari katakan,
berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, amin, ya, ku ditebus, amin, ciptaan baru, Roh Kudus. Nyanyian ini adalah menyatakan bahwa kita berbahagia, amin. Oleh anugerah Tuhan, setiap kita boleh berbahagia, amin. Boleh dong sekali lagi paling dahsyat kita pujikan pujian ini, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya. Setiap kami Tuhan merasakan bahagia karena oleh anugerah-Mu kami boleh merasakan kebahagiaan itu Tuhan. Hey, 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 hey. Amin. Katakan ku berbahagia. Ku berbahagia. Yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Katakan dengan iman, ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus. Sekali lagi katakan, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, yakin teguh, ya Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, ciptaan baru, amin. Roh bagi kau yang berbahagia menyanyi bagi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, amin. Puji Yesus, ya, selamat. Aku serahkan, aku serahkan diri penuh, diri penuh dalam Tuhanku, dalam Tuhanku, hatiku teduh. Sambil menyongsong dengan Tuhan, sambil menyongsong, mari lambaikan tanganmu, haleluya. Ku diliputi anugerah. Semua Tuhan katakan, ku bernyanyi. Jemaat boleh pujikan, haleluya. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
sama berkata, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Angkat tanganmu, memuji Yesus, memuji Yesus, ya, selamanya. Aku memuji selamanya. Sorak-sorak panjang buat Tuhan. Setiap kami boleh selalu memuji Engkau Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus, semua berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Bagi setiap kami. Kasih surga yang tak tertandingi. Sukacita kebenaran yang bebaskan. Kasih sempurna. Damai yang kekal. Sungguh besar anugerah dalam Yesus. Surga-surga yang tak tertandingi. Sukacita kebenaran yang bebaskan. Kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus. Hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalam. Kita pujikan dengan sungguh berkata, dalam gelap ku tak pernah sendiri. Di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita. Sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Balaku dalam tempat yang oh maut dan sengsara telah dikalahkan karena Dia Kristus dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam Dia, di dalamnya yang tanggung semua dosa. Yesus yang tegak hari esokku. Darahnya yang tercurah ampuniku. Dia begitu menyalahkan. Balik sekali lagi, bangkit berdiri, haleluya. Sekarang dan selamanya. Oh betapa heran Tuhan dibebaskan. Ya, katakan ku percaya, ku
setiap nafasku, haleluya. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya berikanku, nanti ku nikmati bulan. Harapanku hanyalah pada Yesus, hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia itu harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalam. Saat usai nanti, saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalam. Saat usai nanti, saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Mari teduhkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup Amin. kami. Kami percaya Tuhan, karya salib-Mu adalah mujizat yang terbesar bagi kami. Amin. Biarlah hari ini kami kembali disadarkan betapa Tuhan mengasihi kami orang yang berdosa. Yes. Kami yang mati karena dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Kami boleh berkata ya Aba ya Bapa. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh berharap, kami boleh punya masa depan. Karena kami tahu Kristus itu ada di dalam kami. Amin. Biarlah kuasa salib-Mu itu terus yang menopang dan memelihara kami sampai kesudahannya. Amin. Tuhan, kami sering kali ada dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya. Kami tahu Tuhan, kami tahu kami tidak pernah sendirian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang mungkin datang Tuhan hari ini, bahkan mungkin dengan kekecewaan. Bukan kami datang dengan sebuah kepedihan hati. Kami tahu Tuhan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kami. Engkau Allah yang membalut setiap luka kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berperkaralah bagi setiap kami di dalam setiap hidup kami. Bahkan kami yang hari ini merasa kosong. Kami merasa Tuhan tidak merasa apa-apa bahkan. Kami tahu ada kasih Tuhan yang memeluk kami. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Berperkaralah bagi kami hari ini. Kami tahu firman-Mu memberi kami pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Keterbatasan hamba-Mu tidak akan membatasi karya Tuhan. Kuduskan, layakkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari siap kita yang siap terima firman Tuhan bersama berkata, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan mengundang orang tua dari anak Adriel Kavin Rumalai Selan yang akan diserahkan pada hari ini yang tanggal 7 Juli 2024 ya, dan nama ayahnya adalah Michael Stefan Rumalai Selan, betul ya? Ya. Dan nama ibunya adalah Erna Juwita Panjaitan. Adriel Kavin Rumalai Selan lahir di Surabaya 22 Januari 2024. Puji Tuhan, berarti berapa bulan ini? Masuk 56 ya. Puji Tuhan.
Haleluya, kita bersyukur hari ini kedua orang tua dari Adril, Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini dilakukan sebagai iman mereka percaya bahwa anak yang dimiliki mereka atau dilahirkan adalah anak dari Tuhan, ya, berkat dari Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan mereka. Oleh karena itu hari ini kita akan mendoakan penyerahan anak mereka. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua tahu rasanya tidak mudah untuk jadi anak, ya, apalagi membesarkan mereka, mendidik mereka. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hal-hal yang ada di luar sana. Ya, kita mau mendukung di dalam doa, ya, Pak Michael dan Ibu Erna dalam mereka mendidik dan membesarkan Adril, Kavin, Ruma, Lai, Selan. Puji Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk itu kami mau bersyukur Tuhan hari ini, Tuhan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kami mau menyerahkan anak Adril, Kavin, Ruma, Lai, Selan atas iman, oleh iman kedua orang tua mereka. Tuhan, aku menyerahkan Adril, Kavin, Ruma, Lai, Selan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan anak ini datang daripada Tuhan. Dan biarlah hanya kasih dan anugerah-Mu yang terus berlaku dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berdaulat atas masa depannya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Adril, Kavin akan bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui kehidupan dan teladan orang tuanya. Biarlah Tuhan dia dididik sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang dia dengar dari sejak masa kecilnya, Tuhan akan terus bertumbuh dan berbuah. Dan akan mengerjakan bagiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia akan menjadi seperti Kristus. Tuhan bahkan dari sejak kecil dia menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, bagi keluarga besar mereka, bagi gereja dan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Michael Tuhan dan juga Ibu Erna di dalam mereka Tuhan membesarkan Adril ini. Kami percaya Tuhan ada kekuatan dan tangan Tuhan, ada hikmat dan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami mengakui kami terbatas, kami tidak mampu Tuhan tanpa Tuhan. Oleh karena itu aku berdoa sekali lagi Tuhan beri mereka pengenalan akan Allah. Biarlah mereka memahami betapa berdosanya mereka, tetapi di saat yang sama betapa mereka berharga. Bahwa Yesus mati bagi mereka. Biar anugerah-Mu itu cukup bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, berikan kekuatan, kesehatan, sempurna apapun yang mereka kerjakan. Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Beri tepuk tangan. Terima kasih, selamat ya Tuhan. Ya. Haleluya. Ya, bertepatan juga dengan bulan Juli, yaitu bulan anak Bapak Ibu Saudara, ya, dan Bapak Ibu Saudara tadi sudah menerima buletin, ya, buletin ini, ya, dan saya rindu kita semua bisa mendisiplinkan diri, ya, untuk bisa membaca. Bapak Ibu Saudara bisa ambil lebih daripada 2, kalau Saudara tahu ada orang-orang yang membutuhkannya, ya, kita bisa belajar dan juga ada renungannya tiap minggu, bahkan tiap hari Bapak Ibu Saudara, dan juga ada renungan MK tiap minggu. Dan saya berharap melalui apa yang dikerjakan, difasilitasi oleh gereja, ya, jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, siapa dari kita yang kemarin ikut webinar Saudara? Ya, webinar ya. Webinar ini dilakukan secara berseris. Ya enggak banyak ya. Coba bisa angkat tangan? Bisa angkat tangan? Iya. Sedikit sekali. Ya, saya kembali menghimbau Bapak Ibu Saudara, ini tanggung jawab gereja. Ya, jangan nanti Bapak Ibu Saudara sudah disesatkan atau sudah mendengar pengajaran-pengajaran yang berbeda, lalu Saudara punya pengertian-pengertian yang keliru. Ya, lalu kita berpikir bahwa ya habis di gereja nggak dapat apa-apa. Ya, tapi saya mau Bapak Ibu Saudara benar-benar menyadari bahwa di gereja pun kami berusaha untuk memberikan makanan-makanan yang sehat bagi jemaat Tuhan. Dan kemarin adalah seri yang ketiga. Sebelumnya sudah dilakukan webinar bicara tentang Tritunggal, tentang Trinitas, ya, ketritunggalan Allah yang saudara dan saya percayai.
Kenapa itu jadi penting, Pak? Kenapa saya harus belajar lagi? Saya mau katakan kita ini murid Kristus. Kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa memberi jawab terhadap apa yang saudara percayai? Kalau ada orang yang tanya kepada saudara, kenapa kamu percaya kepada 3 Allah? Siapa yang bilang kita punya 3 Allah? Ya, kita punya 1 Allah. Ya, Allah kita Allah yang Esa, Echad. Ya, tapi Esa itu diterjemahkan dengan ketritunggalan Allah. Bagaimana Allah yang satu punya pribadi 3, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu dijelaskan. Yang kedua, webinar yang kita sudah lalui adalah bicara tentang kristologi, bicara tentang siapa Yesus. Yesus itu adalah manusia seutuh-utuhnya, tapi juga dia adalah Tuhan seutuh-utuhnya. Jadi ketika dia berjalan di atas muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, dia manusia seutuhnya, tapi dia juga Tuhan yang seutuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya datang daripada orang-orang yang ada di luar sana. Mereka yang tidak percaya Tuhan. Kita pun Bapak Ibu seringkali punya pertanyaan yang sama. Anak-anak kita pun bisa jadi punya pertanyaan yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja memfasilitasi Bapak Ibu Saudara untuk kembali belajar. Ya, bagaimana hal-hal yang rumit, bagaimana hal-hal yang sulit secara teologis itu berusaha untuk dijelaskan dengan lebih sederhana, lebih mudah untuk dimengerti. Dan pada akhirnya kita juga bisa belajar untuk dapat menjelaskan. Dan ketika itu terjadi, saya mau katakan iman kita semakin teguh. Tapi juga di saat yang sama kita bisa memberi jawab dan bisa menjadi berkat bagi mereka-mereka yang sedang ragu-ragu. Yang percaya dan mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Jadi bergereja Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, bukan hanya bicara tentang hari Minggu saja. Bukan hanya bicara tentang hari Minggu. Saya selalu berkata perjalanan seorang murid itu setiap hari. Setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk bisa say yes, berkata iya, Tuhan aku mau belajar. Tuhan aku mau ikut hal-hal seperti ini. Bahkan yang kemarin itu Pak Pendeta Asigor Sitanggang, ya dia di Jakarta khusus datang ke Malang Saudara. Ya, untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, dan hari ini dia melayani di Kota Malang, dan kita berharap Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan ya yang diundang juga bisa mampir ke Surabaya ya satu saat nanti. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini jadi satu pembuka dari khotbah saya pagi hari ini? Kenapa? Karena jangan sampai kita disesatkan dengan filsafat dunia yang kosong, dengan pengajaran ya yang sepertinya baik tapi tidak berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk datang di hari Kamis. Kamis itu doa malam. Ya, kita juga akan berdoa, tapi di saat yang sama kita juga akan belajar bersama. Ya, saya tidak harus menjadi sumber satu-satunya. Ya, minggu lalu juga kita berdiskusi, kita bertanya jawab. Tidak semua itu harus datang dari saya. Ya, saya juga tidak selalu akan bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Tapi sebagai sebuah komunitas, mari kita bergandengan tangan. Ya, bersatu, mendoakan satu dengan yang lain, belajar satu dengan yang lain, saling mengerti satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segala kerendahan hati saya mengundang, ayo datang hari Kamis jam 7 sampai 8.30, 1,5 jam saja. Ya, kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu Bapak Ibu Saudara. Saya tahu kita itu sibuk, ya, waktunya banyak dikerjakan untuk hal-hal yang lain. Tapi saya percaya satu hal, bahwa ketika saudara mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya, engkau akan melihat keberhargaan Kristus itu lebih dari segala-galanya. Dan pada akhirnya engkau akan melihat semuanya itu menjadi sia-sia, dan hanya Yesus saja yang berharga dalam hidup saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita tidak akan pernah menghargai keberhargaan Kristus sampai apa? Sampai kita menyadari bahwa semuanya sia-sia. Apa yang saudara kejar hari ini sia-sia. Saudara, orang itu ngomong begini, saya nggak ada waktu Pak, saya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saudara, sadarkah kita bahwa pekerjaan kita pun itu datang daripada Tuhan? Halo, amin saudara? Amin. Saudara, oleh karena itu, kalau hari ini kita boleh menyadari mana yang priority, mana yang penting, mana yang utama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saudara tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu sekali lagi hari Kamis jam 7 malam tepat waktu jam 8.30 kita akan pulang saudara ya. Nah, itu yang saya dorong Bapak Ibu Saudara, apalagi pejabat gereja, diaken, diakones, mari kalau ada webinar, toh itu juga online saudara. Itu bukan, saudara nggak mewajibkan saudara untuk bisa hadir ke Malang, tidak. Itu online, kami melayani. Bapak Ibu Saudara kalau tahu
ya teman-teman para volunteer sini, anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, ya mereka tinggalin kerjaannya, ya mereka benar-benar belajar untuk menyediakan waktu, memberi layanan yang terbaik. Kalau saudara pernah lihat, saudara pernah coba sekali-sekali ikut webinarnya diaspora. Enggak kalah saudara, enggak kalah profesional. Karena kami sudah dilatih, saya sudah minta ya satu tim dari Surabaya untuk pergi ke sana, ya untuk melatih mereka. Ya, dan itu enggak main-main saudara. Ya ini untuk melatih ini, kalau secara profesional itu bisa puluhan juta bayarnya. Kita diberi gratis, haleluya. Ya puji Tuhan, dan anak-anak ini mereka merasa, wah luar biasa Pak. Ada bagaimana ngatur waktu, bagaimana mereka secara teknis dan non teknisnya, luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu sudah harus belajar. Kalau saudara pernah ikut webinar di luar, lalu saudara katakan gini, alah gereja diaspora, ya mbok jai gitu ya. Saudara harus belajar, saudara harus lihat, buktikan sendiri. Ya, buktikan sendiri. Kalau saya bilang, saudara ini berkualitas, saya percaya, saya pastikan ini berkualitas. Kenapa saya tahu itu? Bahkan gereja-gereja lain itu ikut di webinar kita. Ada yang dari GMS, ada yang dari GBI di Jakarta, di Kalimantan, saudara. Bahkan ada yang dari Amerika, saudara bisa join. Ya, jadi heran ya kadang-kadang orang rumah sendiri bahkan tidak menghargai ya apa yang ada di rumah kita. Oleh karena itu hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekali lagi ya mari ya kita ramaikan ya kita aktifkan kembali. Saya percaya ada Tuhan Yesus di tempat ini. Amin. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang kemarin membahas tentang khusus tentang pneumatologi. Apa pneumatologi? Bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu kuasa atau pribadi? Seringkali kita tahu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu loh Pak yang kita bahasa lidah itu loh, bahasa roh. Apakah cuma begitu? Nah kemarin itu dijelaskan 2 hari. Luar biasa. Ada begitu banyak pertanyaan, pertanyaannya dijawab semua. Ya, jadi ini penting Bapak Ibu Saudara. Saya juga mendorong Bapak Ibu ya terutama pelayan Tuhan, WL, pemain musik untuk bisa kembali mendengarkan rekamannya. Ya, di Malang mereka sudah mau buat nobarnya juga untuk mereka yang melayani karena sibuk Bapak Ibu Saudara mungkin nggak konsen ya mereka mau buat satu sesi khusus untuk mendengarkan lagi dan saya rindu juga Surabaya secara proaktif ya Pak Nardi untuk bisa minta dan kita akan dengarkan kembali. Saya percaya ini memperlengkapi saudara. Jangan sampai begini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dalam keadaan sakit, tertekan, ya nggak bisa apa-apa baru saudara kita cari Tuhan. Tapi biarlah Tuhan itu menjadi segala-galanya dalam hidup saudara. Bahkan dalam keadaan baik atau tidak baik, sekali Yesus tetap Yesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Ya, oke, malam pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran dalam generasi. Karena ini bulan anak, Bapak Ibu Saudara, kebenaran dalam generasi. Ya, jadi sepanjang bulan ini, ya saudara kalau sudah perhatikan, ya gereja sudah mulai ditertibkan. Ya, bagaimana kita bisa menerima pesan yang punya garis merah yang sama. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya saya pun juga harus mematuhi, saya pun harus menundukkan diri dari apa yang kita sepakati bersama. Ya, saya nggak bisa seenaknya. Udah, pokoknya saya mau kasih seperti ini, saya mau kasih enggak. Kita harus bertanggung jawab, kita harus sungguh-sungguh bergereja, serius. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tahu, saudara diberi makan itu nggak sembarangan. Saudara kita diberi makan itu enggak sembarangan. Ayo kita baca 3 Yohanes pasal yang pertama. 3 Yohanes pasal yang pertama. Ya. Kita juga akan siapkan diri untuk sakramen perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali dan sudah menerima baptisan air. Ya, 3 Yohanes pasal yang pertama. Ya, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama ya, 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Salam, 1, 2, 3. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan
Amin. Yang menuliskan ini adalah Rasul Yohanes, saudara. Selain di Injil Yohanes, juga dia menuliskan di 1 Yohanes 1, 2, dan pasal yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu di situ berarti kan ini pasal yang terakhir ya dari 3 surat Yohanes ya, atau 3 pasal yang ada, dikatakan dari penatua Gaius yang kekasih yang kukasih dalam kebenaran. Ini surat diberikan kepada muridnya yang dianggap menjadi anak rohani daripada Yohanes. Perhatikan di sana Bapak Ibu Saudara, Yohanes menekankan pentingnya kebenaran. Sama-sama yuk katakan kebenaran. Lebih keras lagi, kebenaran. Apa sih itu kebenaran Bapak Ibu Saudara? Kita percaya hari ini kebenaran itu pasti baik, betul? Ya, kebenaran itu sesuatu yang berharga, betul. Saudara, tapi betapa sampai akhirnya itu menjadi sesuatu yang penting, diulang sampai 4 kali. Dalam hanya 3 ayat saja. Ya, Yohanes menuliskan berkali-kali kebenaran, kebenaran. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran. Ya, berbahagialah kalau kami orang tua itu menemukan anaknya hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Saudara, berapa banyak kita sebagai orang tua senang kalau anak kita itu tinggal hidup dan menjalani kehidupannya itu di dalam kebenaran. Amin, saudara. Ya nggak ada di sini orang tua yang senang kalau anaknya itu malah kriminal gitu, melakukan kejahatan. Kalau sekolah itu nggak pernah masuk, ya nilainya itu minus misalnya gitu, saudara ya. Dipanggil terus tiap hari ke sekolah. Ada yang di sini senang begitu, saudara? Tidak ada. Kita senang kalau anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, apa artinya itu Bapak Ibu Saudara? Yuk kita lihat. Di sana dikatakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Di tengah dunia yang rusak ini, kalau kita hari ini bisa melihat saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka kita harus bersukacita. Yang percaya katakan amin. Di tengah begitu banyak hal-hal yang melenceng di dunia ini. Bulan lalu dirayakan sebagai bulan Pride Month. Ya, saudara saya ya pergi ke Bangkok, dia bilang, "Wah, rame loh Bangkok, enak loh. Wah, di sana wah, itu makanannya enak-enak, murah-murah." Dan lagi itu banyak loh bendera yang lucu-lucu, warna-warni kayak pelangi. Saya kasih tahu, itu namanya itu Pride Month. Mereka lagi celebrating, mereka lagi merayakan bulan LGBTQ. Oh alah, makanya kok saya lihat banyak cowok sama cowok, cewek sama cewek, ya ciuman lagi kata gitu, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia begitu rusak. Dunia begitu hancur menuju kepada kebinasaannya. Tapi kalau hari ini saudara boleh ditemukan di tempat ini, boleh ada di dalam kebenaran. Tuhan, itu bukan kekuatan kita. Kita ini manusia berdosa. Rasul Paulus katakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang berdosa yang aku kerjakan. Tapi kalau hari ini saudara ditemukan hidup di dalam kebenaran, saudara patut bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ketika semua orang korupsi, semua orang berbuat hal-hal yang buruk, tapi saudara ditemukan hari ini justru bermurah hati. Saudara mempertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bersukacitalah. Yang percaya katakan amin. Di saat semua bapak, banyak, tidak semua oknum-oknum pejabat ya melakukan hal-hal yang miring, ya hal-hal yang memperkaya dirinya sendiri. Tapi hari ini saudara ditemukan boleh bermurah hati, ditemukan jujur, tetap berintegritas, apapun yang terjadi, saudara layak dipercaya. Mari kita bersukacita. Yang percaya katakan amin. Kalau kita hari ini punya anak, saudara, anak-anak mereka tetap pulang ke rumah, mereka tidak pulang ke rumah tetangga, saudara. Ya, mereka pulang, mereka taat, mereka rajin, mereka ada dalam keadaan baik-baik, mereka punya teman-teman yang baik, perkumpulan yang sehat, pergaulan yang baik. Bersukacitalah. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin, saudara. Yes. Kenapa? Karena ada begitu banyak kesempatan di luar sana untuk mereka bertemu dengan komunitas yang buruk, komunitas yang salah. Mereka bisa jatuh di dalam dosa dengan sangat mudahnya. Makanya waktu dulu saya mau S2, saudara, saya masih ingat. Saya itu yang antar itu banyak. Selain keluarga, rombongan, saudara, teman-teman gereja, tapi juga teman-teman dari Surabaya Youth Network, saya masih ingat itu, pemimpin anak-anak muda ya, pemimpin ketua-ketua pemuda gereja itu, karena kita saking dekatnya berfellowship, bersekutu,
Wah, semua pada nganter ke Juanda, saudara. Ya, dipikirnya ini ada rombongan haji atau umroh yang nganterin saya, padahal cuma sebentar, cuma 1 tahun, saudara. Tapi ketika mau berangkat, ketika mau berpisah, satu teman saya, sekarang teman saya ini baru saja pindah ke Semarang untuk merintis gereja. Namanya Pak Pendeta Nur Hayatna, saudara tahu, dia pernah khotbah di tempat ini. Dia berdoa di depan banyak orang, berdoa bersama dengan teman-teman. Dia katakan, Tuhan, Kau menyertai dia. Kami tidak dapat selalu bersama dengan dia karena kami cukup dekat, saudara. Kami bersekutu, kami doa malam bareng, mulainya itu jam 11 sampai pagi, saudara. Ya, wah, luar biasa. Ya, kita dekat, kita saling ingatkan, kita saling mendoakan. Tapi mereka sadar bahwa saya akan pergi, ya, meninggalkan mereka dan tidak lagi bersama dengan mereka. Lalu Pak Nur ini berdoa, Tuhan, kami mungkin tidak akan bisa selalu bersama dengan dia, tapi kami tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan, kami berdoa, pertemukan dia dengan teman-teman yang tepat, dengan orang-orang yang tepat. Dan saudara, saya masih ingat doanya sampai hari ini. Dan itu benar-benar yang persis yang terjadi. Saudara, kalau saudara pergi ke Belanda, apalagi dalam waktu yang lama, saudara akan terlalu mudah bagi kita untuk bisa berbuat dosa. Pergaulan yang bebas, nilai-nilai yang buruk, saudara. Apapun yang buruk itu ada di sana. Tidak cuma di Belanda, ya, saudara. Di luar, dimanapun, di Surabaya juga sama. Tapi artinya kalau kita terpisah dari orang tua itu kan berbeda, saudara. Komunitasnya sudah berbeda dan seterusnya. Saudara tahu, oleh anugerah Tuhan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Di tempat yang dikenal begitu bebas, saya justru semakin dekat dengan Tuhan. Saya bersekutu dengan orang-orang yang tepat. Saya melayani, ya, bahkan beberapa kali saya jadi WL. Jadi WL pertama kali bahasa Inggris itu ya di Belanda, saudara. Walaupun kami sosolan, saudara, ya. Yang penting pokoknya bisa haleluya, praise the Lord. Terus pokoknya nyanyi, ayo intro ini ndang main ya. Supaya bisa langsung nyanyi, saudara. Enggak banyak ngomong, saudara. Tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, jadi kalau hari ini anak-anak saudara dalam keadaan baik, doakan mereka, saudara. Doakan mereka, masa depan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, mari itu menjadi kerinduan kita bersama. Dan kalau hari ini saudara ditemukan boleh hidup dalam kebenaran, bersukacitalah karena itu enggak mudah. Dan itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Yang percaya, mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berapa banyak hari ini kita tahu anak-anak kita bahkan punya teman dekat, ya, yang agamanya berbeda. Ini serius, Bapak Ibu Saudara. Ini serius. Ya, makanya banyak lagu-lagu yang pop yang sekarang kan begitu kan. Tuhan hanya satu, kalau nggak salah gitu ya. Gimana lah, pokoknya saya lupa ya. Lagunya pokoknya gitu, saudara. Pokoknya istilahnya Tuhannya satu tapi iman kita beda gitu loh. Ya, anak-anak muda ngerti lah apa yang saya ngomongin kan. Sepertinya kan begitu kan. Ketemunya di mana? Oh, ketemunya di tongkrongan. Ketemunya di kuliah, ketemunya di SMA, di sekolah, saudara. Saudara. Terus kalau udah gimana, saudara? Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Mari kita jadi komunitas. Kita nggak besar memang gereja ini. Tapi mari kita jadi komunitas yang merindukan kebenaran itu terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang terjadi. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mereka yang mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Apakah itu set of rules? Apakah itu bicara tentang moralitas? Apakah itu bicara tentang peraturan? Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kekristenan kita tahu kebenaran itu bukan moralitas. Kebenaran itu bukan susunan atau bukan aturan-aturan yang harus kita kerjakan. Kebenaran adalah pribadi. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, kebenaran adalah pribadi. Di dalam kekristenan kita tahu kebenaran itu bukan cuma tulisan di tembok, saudara. Bukan peraturan. Ya, bukan cuma hukum, tapi pribadi. Ayo kita lihat, saudara. 1 Yohanes 2, 21 sampai 22. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Di sana dikatakan, baca sama-sama yuk. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus?
Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, berikutnya dengan jelas kita tahu di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, baca sama-sama jemaat Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan beraninya Yesus ketika itu dia berkata, akulah jalan, I am the way. Ya, akulah jalan, I am the life, akulah kehidupan. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran bukan set of rules, bukan hanya bicara tentang aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi. Kebenaran adalah pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, dan kalau itu bukan hukum, kalau itu bukan aturan, saudara, kebenaran itu bukan, Bapak Ibu Saudara, untuk direnungkan dan dibaca. Kebenaran itu untuk dikasihi dan dimengerti. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran adalah pribadi. Yesus adalah kebenaran. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mencari kebenaran, rindu untuk hidup di dalam kebenaran, cari Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, engkau akan menemukan kebenaran itu yang sejati. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kebenaran hari ini itu tidak lagi menjadi kebenaran yang mutlak. Ya. Kebenarannya jadi relatif. Mungkin saudara tidak begitu merasakan di Indonesia. Tetapi di luar saudara, di budaya barat, kebenaran itu tidak lagi mutlak tapi relatif. Ya, kalau saya bilang bumi ini datar, kamu mau ngapain? Ya. Jadi tidak lagi didasarkan oleh fakta dan kebenaran, tetapi menjadi didasarkan oleh persepsi dan perasaan. Kalau hari ini saudara lihat saya itu laki-laki, tapi kalau saya ngomong begini, nah saya mulai hari ini saya menyatakan diri saya adalah perempuan. Makanya kalau di sana Bapak Ibu Saudara ketemu orang, jangan langsung ngomong gini, halo sir, ya halo pak, halo bu, oh kita bisa dipentung saudara. Bagaimana kamu bisa tahu dan mengambil kesimpulan bahwa saya ini bapak? Loh, ya dari nampak luarmu, no, saya ini adalah perempuan. Oh, gitu saudara. Makanya kalau di sana dikenal namanya pronouns ya. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar bahasa Inggris, kayak kalau laki-laki dipanggil he atau him, ya kan? He is, ya, he is a pastor gitu ya. He. Kalau laki-laki, she is a singer gitu kan? Ya, makanya pronounsnya itu, ya, kata ganti manusianya itu. Tapi kalau kenalan saudara, mereka akan ngomong gini, I am a she or her. Ya walaupun saya laki-laki, kalau saya ngomong I am a she or her, berarti saudara harus manggil saya ibu. Aneh ya? Aneh enggak? Ada yang bilang enggak aneh? Aneh enggak? Tapi di luar sana bilang enggak aneh. Ada itu. Bahkan saya lihat di salah satu di fashion show saudara, salah satu fashion show, saya ngeliat kok aneh sih. Ini di Instagram itu ya. Saya ngeliat kok wajahnya lain gitu. Ternyata wajahnya kayak kuda saudara. Wajahnya itu benar-benar bukan cuma make up, dia berusaha untuk membuat wajahnya itu seperti kuda. Dioperasi plastik sedemikian rupa jadi kuda. Jadi kalau ngomong begini, halo Pak Agung, saya bukan Pak Agung, saya kuda. Gitu saudara. Saudara nggak boleh ngomong, nggak boleh nolak, nggak boleh bantah. Lu kamu ini manusia nggak? Enggak, saya kuda. Dari mana kamu tahu manusia? Lah kamu mirip sama saya? Enggak. Saudara bisa bayangin ya, kebenaran itu seperti itu. Dan itu bisa jadi begini, kalau ditanya gendermu apa? Oh gender saya. Kan gender itu berarti ada dua kan? Buat saudara ya, buat kita gender ya itu laki-laki dan perempuan, betul? Kalau mereka ngomong gini, no, my gender is liquid. Liquid itu apa? Kayak air loh, banyu saudara. Jadi ngelihat hari, kalau hari Senin saya pengen jadi laki-laki, macul saudara. Wow, macul, siram-siram. Ya, dandan-dandan genteng, saudara. Terus Rabu tiba-tiba saya jadi feminin. Terus tiba-tiba saya nggak mau, saya mau pakai lipstik, ya, saya mau ke skincare, saudara. Liquid, saudara. Nanti minggu depan, ya jadi laki-laki lagi. Tiba-tiba dia ngomong gini, saya tidak laki-laki dan saya tidak perempuan. Ayo, bingung, saudara. Makanya di sana, Bapak Ibu Saudara, ya di budaya Barat, toilet itu biasanya ada 2 kan, sekarang ada 3.
Ya, jadi sekarang gender itu di dunia udah lebih dari 100. Ya, bukan male, female, trans, liquid, itu yang bisa saya sebutkan. Macam-macam, saudara. Itu yang terjadi. Makanya semua dunia itu menjadi relativism. Saudara nanya Alkitab, apa itu Alkitab? Saudara bisa bayangin, gak ada lagi kebenaran yang mutlak. Nah saudara, tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran bukan soal ajaran, kebenaran soal pribadi. Karena hanya Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mati bagi saudara, bangkit pada hari yang ketiga, naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah yang sama yang telah datang dan mati buat saudara, Allah yang sama akan datang untuk kedua kalinya, menjemput saudara dan saya yang percaya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kebenaran menyatakan bahwa kita berdosa dan membutuhkan kasih karunia Allah. Kalau saudara gini ya, kebenaran itu kayak terang. Kebenaran itu sesuatu yang pasti, yang mutlak. Ya, kalau di sini misalnya contoh, ini warna hitam. Ya, ini warna hitam. Ini kebenarannya, ini warna hitam. Lalu saya di rumah, saya pakai jas ini. Saya bilang, oh ini hitam. Ya, hitam saya akan diuji ketika apa? Ketika saya datang mendekati sang hitam itu. Saudara ngerti maksud saya? Itu akan diuji. Saya akan datang ke sini, saya ngelihat gini. Lah, kan bukan hitam. Jadi hitam saya itu harus ada ujinya, harus standar, ada standar ujiannya. Apakah ini sungguh-sungguh hitam atau hitamnya itu hitam menurut saya? Gimana caranya? Kita harus datang kepada sang standar itu. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kalau makanan susah, kenapa? Karena makanan itu selera. Pecel ini enak, ini enak. Kenapa pecel ini paling enak, saudara? Karena mungkin pengetahuan tentang pecel kita itu terbatas. Kita nggak pernah ke Madiun, kita nggak pernah ke Malang, kita nggak pernah kemana-mana. Saya tahu pecel ya pecel ini. Tapi ketika saudara pergi jalan-jalan kemana-mana, lah kok ini lebih enak, betul nggak? Jadi makanan relatif. Tapi kalau kebenaran putih ya putih, hitam ya hitam. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu akan menyatakan keberdosaan kita. Ketika kita dekat dengan Yesus, kita tahu Dia kudus, kita tidak kudus. Yang percaya katakan amin. Dan ketika kita tahu perbedaan itu, maka kita seharusnya berkata, Tuhan bantulah aku. Tolonglah aku yang berdosa ini. Sembuhkanlah aku, pulihkanlah aku. Semakin kau bertemu dengan Yesus, semakin kau akan menyadari keberdosaan kita dan kebutuhan kita akan Dia lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Semakin kita lihat Yesus, semakin kita merenungkan firman. Firman-Nya adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu telah menjadi manusia. Setiap kali kau membaca firman, setiap kali hati kita diuji, hati kita diselidiki. Yang percaya katakan amin. Hati kita diselaraskan, dimurnikan. Kita akan ditunjukkan hal-hal apa yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan demikian saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu dirinya sendiri. Menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masalahnya apa? Manusia sering menganggap dirinya sudah baik, sudah kudus. Makanya kita nggak pernah merasa perlu Tuhan. Makanya kenapa kita merasa nggak perlu mengandalkan Tuhan? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak pernah ada dalam sebuah relasi dengan sang kebenaran itu. Yesaya saya kasih tahu, Yesaya itu nabi Bapak Ibu Saudara. Nabi itu dipakai Tuhan untuk memberi pesan dengan mulutnya, betul? Ya, dia itu wakil Allah waktu itu. Dia yang memperingatkan ya umat Tuhan tentang keberdosaan mereka. Tapi waktu ketemu dengan hadirat Tuhan, dikatakan, holy, holy, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Perkataan Yesaya selanjutnya langsung ngomong begini, ya, celakalah aku, orang yang najis bibir. Bayangin saudara, dia sudah ngerasa bahwa aku ini orang yang najis, tapi nggak cuman aku, tapi bibirku, padahal bibirnya yang selama ini dipakai untuk melayani Tuhan dan menyatakan kebenaran. Itu nggak ada bandingannya. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan kekudusan Tuhan, saudara merasa hidup saudara sudah putih. Ya, aku udah pakai baju putih.
Tapi putih saudara, ketika saudara diperhadapkan dengan putihnya dan kudusnya Allah. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan kesalehan kita itu seperti kain kotor. Putih kita nggak ada apa-apanya, yang percaya katakan amin. Tapi justru disitulah kita menyatakan kebergantungan kita. Tuhan ampuni aku, Tuhan kuduskan aku. Yesaya ngomong celakalah aku orang yang berdosa dan najis bibir. Dan apa yang terjadi saudara? Malaikat Tuhan datang menjepit bara itu dan mencucukkannya kepada mulutnya. Hari ini engkau tahir, engkau kudus. Ketika kita datang kepada kebenaran itu, kita merasa kita disingkapkan semua keberdosaan kita. Dan kita mengaku Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Dan di saat yang sama Tuhan akan memurnikan saudara, mengampuni saudara, menyelamatkan saudara. Mari yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, berikutnya dikatakan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau saudara ketemu firman itu adalah Kristus. Kristus adalah kebenaran. Ketika kita merenungkan firman, itu firman diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar. Yang percaya katakan amin. Untuk menyatakan kesalahan. Saudara jangan patah semangat. Saudara jangan merasa tersinggung. Kalau firman Tuhan itu menegur saudara hari ini, yang percaya katakan amin. Itu justru menandakan bahwa Tuhan sedang sayang saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan rindu kita diubahkan. Tuhan rindu kita menjadi serupa dengan Dia. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukankah kita rindu kita diperbaiki kelakuannya menjadi orang yang lebih baik? Amin saudara. Kita rindu anak-anak kita diubahkan kelakuannya untuk menjadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah kekuatan firman bekerja dan mendidik orang di dalam kebenaran. Saudara, nggak ada lagi yang lebih indah saudara, ketika saudara menemukan hidup saudara ada di dalam kebenaran. Ketika banyak kesempatan kita untuk melakukan banyak hal, ada pejabat-pejabat yang tidak cuma korup, tapi juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana karakter mereka sedang diuji. Hari ini kita diramaikan dengan satu berita pejabat publik ya yang dipecat hanya karena apa saudara? Karena melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya-budaya yang seharusnya. Saudara bisa bayangin bagaimana dia bisa memberikan tiket, ngasih uang segitu banyaknya. Saudara, luar biasa. Itu disingkapkan, dipermalukan di depan persidangan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kalau hari ini saudara ditemukan ada dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kebenaran, mari kita bersukacita dan bersyukur dan merayakan itu dan berkata, Tuhan terima kasih untuk karyamu, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang meneguhkan dan mengingatkan aku. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Iya saudara. Kalau hari ini ada sebagaimana saya ada hari ini, saya terus terang secara fisik lelah saudara. Capek, saya tadi udah ngomong dalam hati saya gini, udah ini khotbahnya singkat aja lah. Ya, yang penting pokoknya syarat selesai gitu. Manusiawi sudah. Kenapa? Karena dari Senin, ini hampir sampai Senin lagi. Saya ngomong tiap hari saudara. Ya, Senin kemarin saya ke Kupang saudara, 2 hari retreat guru saudara. Saya tinggal bersama dengan guru-guru di asrama. Kami retreat, mendoakan guru-guru. Ya, hari Rabunya, Selasanya pulang. Rabunya saya ada training penuh guru-guru baru di Surabaya. Ya, dari Rabu, ya Kamis dari jam 8 sampai jam 5 sore. Haleluya saudara. Saya pikir udah bebas, ternyata Sabtu pagi masih ada 1 sesi lagi. Dan hari ini itu berarti sesi yang ke-7. Luar biasa ya. Berarti dari Senin sampai Minggu itu berarti berapa hari? Ya 7, haleluya. Semuanya karena kekuatan dari Tuhan. Yang percaya ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, nah saudara berikutnya ayo. Tinggal beberapa lagi. Ajarlah anak kita bukan untuk jadi baik. Banyak kita salah saudara. Ajar jadi orang baik itu saudara semua melakukannya. Loh Pak, berarti kita nggak boleh ngajar anak kita jadi baik. Iya boleh, dan itu menjadi kerinduan kita, mereka jadi orang baik. Tapi saya katakan ajarlah anak kita bukan untuk jadi baik, tetapi hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kebenaran, pasti kita jadi orang baik. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau saudara itu berusaha untuk menjadi baik,
Saya tuliskan di sana. Karena jadi orang baik membutuhkan usaha sendiri, upaya sendiri. Kita mau berusaha gagal, berusaha lagi gagal, berusaha lagi gagal. Karena jadi orang baik membutuhkan usaha sendiri. Tetapi hidup dalam kebenaran adalah tinggal di dalam dan mengandalkan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara nggak bisa jadi orang baik dengan kekuatanmu sendiri. Tidak ada yang baik kata Tuhan. Tidak ada yang baik. Tapi kalau hari ini saudara baik, itu karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, Timothy Keller ngomong begini. Saudara, kita orang tua, hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita bukanlah kasih kita. Karena kalau saudara sadar, kasihmu itu terbatas. Kasih kita itu terbatas. Dilanjutkan, tetapi kasih Allah, arahkan mereka kepada Yesus. Karena hanya di dalam Dia, mereka akan menemukan kehidupan sejati dan sukacita abadi. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mengasihi anak saudara dengan kasihmu, saya mau katakan bapak-bapak, ibu-ibu, anakmu pasti kecewa. Dengarkan baik-baik ini. Kalau kita mengasihi dengan kasih kita yang terbatas, saudara, anak kita pasti kecewa. Anak saya 3 kebetulan ada di sini semua. Saudara. Mereka melihat bahwa bapaknya ini gak sempurna. Saudara. Berapa sering Bapak Ibu Saudara, saya juga harus minta maaf kepada mereka. Saya harus tahu, saya harus menjadi orang yang paling otentik di rumah. Di rumah saya nggak bisa pakai topeng, betul? Di gereja saya masih bisa pakai topeng, saya masih bisa pakai jas, baju yang baik. Di rumah saya nggak rapi begini, saudara. Pakai kaosnya yang bolong-bolong. Saudara. Saya menjadi apa adanya saya. Mereka tahu siapa saya. Mungkin beberapa orang di luar, ya, saya membuatnya begini. Saudara tahu sebagian dari saya. Nggak semua orang tahu tentang saya, tapi anak-anak istri saya tahu tentang saya. Kalau saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, mereka akan kecewa. Berapa banyak di sini anak-anak kecewa sama orang tuanya? Saya termasuk, saudara. Ketika saya tahu kebenaran ini, saudara, saya tahu orang tua saya juga bukan orang sempurna. Tapi kenapa akhirnya bisa dipulihkan? Karena saya tahu hanya ada satu pribadi yang dapat diandalkan, yaitu kasih Kristus. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Kita ini mengecewakan Bapak Ibu. Jadi suami, kok mengecewakan? Jadi istri, kok mengecewakan? Kalau kita boleh jujur sungguh-sungguh pagi hari ini di hadapan Tuhan, saudara nggak harus jujur di hadapan saya. Tapi kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, kita ini mengecewakan. Oleh karena itu, jangan kasih anakmu dengan kasihmu yang terbatas. Arahkan mereka kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang masih punya anak-anak kecil-kecil, saudara. Ya, yang masih umur anak mungkin 1 tahun sampai 5 tahun, saudara, itu golden moment. Ya, hati-hati. Ya, ajarkan ini, hidupi ini dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan nanti kalau udah gede nyesel, saudara. Jangan kalau udah gede, aduh ngerti ngono Pak, telat. Karena penyesalan itu datang belakangan. Ya, karena di awal itu namanya pendaftaran, katanya gitu, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau ini terjadi dalam hidup kita. Yesus pada akhirnya saudara, yang adalah kebenaran. Dia benar seutuh-utuhnya, tidak ada kesalahan satupun daripadanya. Harus menanggung dosa kita, agar kita yang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak hari ini saudara dan saya bersyukur kita ini orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Mari lambaikan tangan saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa dan tidak berbuat dosa dan tidak bisa berbuat dosa, dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya apa? Supaya di dalam Dia, di dalam kebenaran, di dalam Kristus, kita dibenarkan Allah. Yang percaya katakan amin, saudara. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, sebelum kita mengambil darah dan tubuh Yesus, pertanyaan atau responnya bagi saudara dan saya adalah, sudahkah kita meresponi kebenaran yang saudara dan saya terima? Kalau hari ini sudah dinyatakan benar ya oleh darah Yesus, sudahkah engkau tinggal di dalamnya? Sudahkah kita menghidupi kebenaran itu? Jangan lari saudara.
Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan anggap dia cuma jaket penyelamat. Ketika saudara mau tenggelam, saudara pakai ban, pakai jaket. Setelah itu saudara tinggalkan. Ya, saudara buang jauh-jauh. Saudara hari ini dekap Yesus. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam kebenarannya. Saya berpesan bagi tadi yang orang tua yang baru menyerahkan anaknya. Anakmu itu buah hatimu, yes. Tapi itu anak datang daripada Tuhan. Jadilah bapak, jadilah ibu yang baik, jadilah suami yang baik. Caranya gimana? Bukan dengan kekuatanmu sendiri. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, tinggal di dalam kebenaran, nikmati anugerahnya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kau akan menyesal. Kita itu jangan sampai gini, buat anaknya gampang, didiknya susah, saudara. Hati-hati, saudara. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda di dunia ini, di luar sana, saya gak berharap itu ada di gereja, tapi mereka banyak punya pemikiran yang progresif. Mereka bilang gini, saya mau child free aja, saya gak mau punya anak deh. Repot punya anak. Saudara, Korea, dulu Jepang ya, sekarang Korea menjadi negara yang paling pertama yang setelah bertahun-tahun ya memiliki rate kelahiran atau rate itu rata-rata kelahiran yang paling rendah di seluruh dunia. Mending gak usah nikah. Ya. Bahkan di beberapa negara mereka memilih untuk tidak menikah tapi hidup bersama. Kenapa? Kalau menikah pajaknya lebih tinggi, kalau nggak menikah pajaknya lebih rendah. Jadi hidup bersama tapi tidak menikah. Apa sih itu pernikahan, Pak? Kan nanti kalau menikah bisa cerai juga. Itu cara pandangnya udah campur-campur, saudara. Dan saya mau kasih tahu, apa itu ada di gereja? Banyak, saudara. Hati-hati. Tapi hari ini kita mau mengandalkan Tuhan. Sang kebenaran itu, yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang terakhir, saudara, kapan terakhir kali kita meneladankan kebenaran itu kepada anak-anak kita? Kita bisa ngomong panjang lebar, saya bisa khotbah sampai 2 jam. Tapi pertanyaannya, sudahkah saya sendiri menghidupi kebenaran dan meneladankan kebenaran itu kepada anak-anak saya? Hanya mereka yang tahu. Saya bisa menyampaikan ini dengan baiknya, mempresentasikan dengan gambar yang indah, saudara. Ya, dengan suara yang meyakinkan dan menggelegar. Tapi yang mengalami, yang melihat dan merasakan, itu istri dan anak-anak saya. Halo? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Mari kita jadi orang yang otentik. Mari kita akui di hadapan Tuhan, aku lemah, aku nggak kuat. Aku seringkali menjadi suami yang brengsek. Aku menjadi istri yang selalu menuntut. Tapi hari ini di hadapan Tuhan, ketika kebenaran itu ada di dalam hidup saudara dan saudara ada di dalam kebenaran, saudara dimampukan. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa, let us pray. Mari kita tundukkan kepala sungguh-sungguh. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani bisa mempersiapkan diri. Jemaat Tuhan, mari di hadapan Tuhan. Teduhkan hati saudara. Teduhkan hati saudara. Ini saatnya lagi Bapak Ibu Saudara kita nggak main-main dengan dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ada nilai-nilai dunia yang mulai masuk di dalam gereja. Yang pada akhirnya mengharuskan gereja untuk mengambil kompromi. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada sang kebenaran itu. Dan ketika kita mendekat kepada sang terang itu, sang firman itu akan menegur saudara, akan menyatakan kesalahan saudara, akan mendidik saudara di dalam kebenaran. Mari datang Tuhan, mari datang dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Aku bukan orang tua yang baik, aku bukan anak yang baik. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Tapi kalau hari ini aku ada di dalam kebenaran, hari ini aku gak jatuh di dalam dosa, hari ini aku masih bisa bekerja dengan baik, aku bisa memberikan nafkah bagi keluargaku. Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau bersukacita. Tidak ada yang lebih indah daripada menemukan anak-anak kita tinggal di dalam kebenaran. Dan itu yang menjadi kerinduan Allah Bapak Ibu. Itu yang menjadi kerinduan Bapak kita. Supaya anak-anaknya, saudara dan saya rindu. Dia rindu untuk kita tinggal di dalam kebenaran. Bapak, hambamu ini terbatas. Tapi keterbatasan hambamu, hikmat hambamu,
tidak akan membatasi karya Tuhan. Hamba-Mu percaya kuasa Injil-Mu bekerja menerobos setiap hati. Biarlah Yesus dan karya keselamatannya itu selalu yang menjadi utama dalam hidup kami. Dan biar sebentar kami mau ngambil bagian dari perjamuan kudus yang ada. Mengingat kembali karya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menyempurnakan kami. Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Tuhan yang melayakkan kami Tuhan. Bahkan untuk kami yang melayani meja perjamuan. Tuhan ampuni kami. Saudara minta ampun saudara. Minta ampun. Firman Tuhan katakan sebelum kau ngambil perjamuan minta ampun dulu. Ini sesuatu yang sakral. Ini gak main-main saudara. Ini gak main-main. Ini bukan hanya satu rutinitas belaka. Jangan anggap remeh Bapak Ibu Saudara. Gereja mula-mula menganggap ini sesuatu yang sangat penting dan utama. Artinya saudara kembali mengingat korban Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bukan dengan barang fana Kau melayani dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan membaca pengakuan iman GBI dengan dimulai dengan kata aku percaya. Saya masih menunggu hambanya untuk dapat mempersiapkan diri. Ya, kita akan mulai membaca pengakuan iman ini Bapak Ibu Saudara. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan kehidupan kekal. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Diaspora Sejahtera yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan hari ini oleh karena Engkau mati di atas kayu salib. Kami memiliki hidup yang baru. Kami bersyukur untuk pengharapan yang tidak akan pernah lekang oleh apapun juga. Yes. Kami tahu Tuhan, kami kuat bukan karena kami pegang Tuhan, tetapi Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami. Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati para jemaat. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersyafaat. Kami percaya Engkau mendengar seluruh syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, membentuk dan mengajar akan setiap pribadi kami, untuk disanggupkan dan selalu hidup dalam kebenaran. Tuntun kami Roh Kudus, buat kami mengerti kehendak Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu di hidup kami, agar setiap langkah dan keputusan kami semua tetap dalam koridor firman Tuhan, dan merindukan hidup dalam kebenaran, dan bahkan untuk menjadi saksi dan alat-Mu Tuhan. Kami juga membawa setiap pergumulan kami masing-masing dalam berbagai hal di hidup kami. Kami mohon lawatan-Mu Tuhan, agar saudara-saudara kami yang sakit seperti Ibu Katarina, Ibu Rudi Suwito, Ibu Kusuma mendapatkan kesembuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, dan yang sedang dalam persoalan masalah hidup mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma yang saat ini sudah menyampaikan firman bagi kami dalam ibadah pagi ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan menopang, memimpin, menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan segala sesuatu yang hamba-Mu kerjakan dalam rangka mengawal pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, dan berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu Gembala Pembina kami, Bapak Sudi Dharma. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Engkau Tuhan senantiasa memberikan hikmat, semangat, serta kekuatan dan kesehatan yang prima. Berkati kehidupannya, berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Menyerahkan seluruh gereja-gereja-Mu Tuhan dan rumah-rumah ibadah-Mu yang ada di Indonesia, yang saat ini sedang menghadapi ancaman penutupan dan pelarangan untuk beribadah kepada-Mu. Bahkan mereka tidak bisa leluasa beribadah dengan baik seperti kami ini Tuhan. Berikan perlindungan-Mu atas setiap rumah-rumah ibadah itu, dan setiap aniaya yang dialami gereja dan rumah ibadah-Mu,
tidak menyurutkan langkah iman jemaat yang ada, namun sebaliknya, dengan aniaya gereja Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bersorak-sorai bagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan atas proses finalisasi pembangunan gedung gereja kami NICC yang ada di Kota Malang. Kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, seluruh keperluan pembangunan yang dibutuhkan Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, dan pembangunan gedung gereja NICC terus dapat berjalan dengan baik dan segera terselesaikan. Dan kami yakin, kami percaya pembangunan gedung NICC pasti jadi. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, beserta seluruh suku-suku bangsa yang ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dari kota tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke ibu kota negara. Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan kedamaian, serta rasa aman atas situasi kota dan bangsa kami ini. Stabilitas politik tercapai dengan baik, stabilitas mata uang akan segera terkendali dengan baik, dan seluruh kota di Indonesia dalam keadaan kondusif. Tidak terjadi konflik sosial, tidak terjadi huru-hara politik. Bahkan Tuhan senantiasa menjauhkan negara kami dari segala macam bencana alam, malapetaka, serta pertikaian antar suku, ras, dan agama. Berkati kota kami Surabaya dengan berbagai aktivitas perkotaannya Tuhan, kiranya segala program pembangunan kota dapat terlaksana dengan baik. Dan berkati juga para pemimpin kota kami, baik dari unsur eksekutif, legislatif, judikatif, TNI dan Polri. Semua unsur pimpinan dapat bersinergi, bekerja sama dengan baik, dan Surabaya berkembang menjadi kota yang tertib, bersih, aman, dan sejahtera. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah pagi ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami berikan kepadamu, semuanya kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa seperti yang juga Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah di SCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Mesbah keluarga atau MK ada di beberapa tempat. Bapak Ibu bisa mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari di hari Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorjo setiap hari Selasa pukul 19, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Gembala MK PDM Danu Wijaya. Kegiatan MK di hari Sabtu pukul 19. MK Kembang Kuning di Jalan Kembang Kuning Gang 4. Ketuanya Ibu Damaris. Kegiatan MK di hari Jumat pukul 16. Kemudian Persekutuan Doa Damai Sejahtera Doli
Di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Fellowship dengan Bapak Gembala Pembina dan Bapak Gembala Sidang bersama penatua, pejabat, dan diakon-diakones serta seluruh volunteers DSCM Surabaya akan diadakan Rabu 10 Juli 2024 pukul 18.30 di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Shalom, salam sejahtera, selamat datang di bulan yang baru, di bulan anak. Dan hari ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang baik dan bagaimana gereja menjadi gereja yang mendidik generasi. Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mendidik anak-anak kita menurut jalan yang patut baginya. Bukan berdasarkan ambisi kita, bukan berdasarkan keinginan kita, bukan berdasarkan cita-cita orang tuanya, tetapi kita berdoa, biarlah kita dipakai Tuhan untuk dapat menyatakan kebenaran kepada anak-anak kita, sehingga mereka pun nantinya akan bergantung dan mengandalkan Tuhan. Selamat bulan anak dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, shalom semuanya. Kami dari DSCM Kids Surabaya akan mengadakan acara Grow with Jesus dengan tema Little Disciples bersama dengan Kak Levi Rianto. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pada pukul 8 pagi hingga 5 sore. Bertempat di DSCM Surabaya, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C nomor 6-8 Surabaya. Adapun biaya pendaftarannya adalah Rp50.000 dan kalian akan mendapatkan free t-shirt. Setelah acara selesai, kita akan bersama-sama ngedit bareng di Wismi. So, buruan daftar ya. Mari kita ajak teman-teman ataupun juga saudara-saudara kita untuk mengikuti acara tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, kalian bisa hubungi Kak Diana atau Kak Nana. Oke, kami tunggu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Amin. Puji Tuhan. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus. Mari sekali lagi, harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Oh betapa indah, oh betapa indah dan mulia bagianku karena Dia Kristus dalamku. Karena Dia Kristus dalamku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan setelah ibadah sudah bisa bertemu dengan Bapak Ibu pejabat yang pakai jas ini, Bapak Ibu Saudara ya. Para diakon diakones, saudara datang dan minta didoakan. Saya percaya kita ada di tempat ini sebagai satu keluarga, sebagai satu wadah komunitas
yang menjadi murid Kristus. Tugas kita adalah saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Jadi sekali lagi yang rindu untuk didoakan, mungkin didoakan anaknya, atau didoakan bahkan mereka yang nggak ada di tempat ini, ada pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan hari Kamis sekali lagi ya saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk meramaikan ya diskusi kita, ya doa-doa kita jam 7 malam di tempat ini ya. Bahkan kemarin sampai ada pertanyaan dari Kak Sam, dia bilang udah nanti minggu depan aja ya saya jawab lagi. Nah sekarang saya udah ada jawabannya, habis ini saya jawab saudara ya. Ya jadi ini kita ini sama-sama kok. Ya kita nggak ada yang lebih hebat. Semua kita butuh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya jadi saya pun juga harus memastikan saya sendiri harus belajar. Mari kita angkat tangan kita buka hati kita. Arahkan pandangan saudara kepada Kristus Yesus. Dia mati bagimu. Dia benar seutuh-utuhnya. Dia benar, dia tidak berdosa. Tapi dia dijadikan dosa karena dosa kita. Karena pelanggaran kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini saudara menjadi orang-orang yang benar dan dikasihi Allah. Amin. Mari ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan kami butuh Tuhan. Kami butuh berkat-Mu, kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh Tuhan. Hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini terimalah dan pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah yang manis oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang menerima berkat Tuhan bersama boleh berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.